Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Dok Channel? Ketemu lagi dengan kami host-host yang kurang terkenal tapi berusaha untuk memperkenalkan diri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tapi kita mau memperkenalkan diri dulu. Saya Bang Taka seperti biasa. Dan hari ini saya juga ditemani oleh teman saya nih, yang udah lama kami tidak muncul. Siapa nih? Silakan. Saya Kandanakan. Udah menambahin lagi satu deh. Kandanakan. Apa gimana kita nih kira-kira Bang Kan? Tamu kita ini kayaknya agak lebih spesial katanya. Iya. Ceritanya sangat banyak yang harus kita gali. Tapi saya mau dengar pantun nih katanya. Pantun dulu. Kita pantun dulu ya. Silakan. Tadi saya udah mikir-mikir pantun kita kali ini karena kan tamunya juga spesial dari Papua kalau nggak salah ya. Jadi saya awali dulu ya untuk pembukaan kali ini. Duduk santai di pagi hari, minum kopi secangkir sudah. Kali ini kita kedatangan tamu dari Walesi ya, tentunya tetap dari Papua kalau nggak salah. Oke, silakan. Disambungkan kembali. Oke lah, kita udah kenalan ya kayaknya. Tapi kayaknya kita mau langsung. Kira-kira yang mana dulu mau kita kenalkan dulu Bang Kan? Samping saya ini. Oke, silakan. Dari sebelah. Kalau saya kanan ya. Iya. Kakak dari kanan dulu. Siapa kanan namanya Kak? Kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Yelipele, biasa dipanggil Marwah. Marwah Yelipele ya. Iya, Pak. Panggilannya Marwah. Iya. Siapa Marwah? Jadi ingat umroh kita Pak ya. Saya ingin panggil kembali. Memang dulu ngasih namanya intinya pengen itu ya, umroh ya, sesuai dengan nama ya. Iya. Ya, sekarang udah pernah ke Mekah kira-kira? Belum ya. Insyaallah jadi doa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotijah Aso, biasa dipanggil Khotijah. Pakai kho. Iya. Khotijah. Khotijah itu anak Muhammad ya? Siti Khadijah. Istrinya. Khotijah. Oke, silakan si Hasanah tadi kalau salah saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Aso, biasa dipanggil Hasanah. Hasanah ya. Sapa Khotijah Hasanah. Nah, kita sapa dulu. Bukan sapa, Marwah. Ganti-ganti nama orang. Iya. Kita tanya dulu dari Marwah nih. Kenapa mereka ini termasuk tamu-tamu spesial kita ya, Bapak Ibu pemirsa Dok Channel yang ada di acara kita ini Warna Nabila. Perlu diketahui bahwa mereka adalah salah satu tamu yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Ke mereka semua didatangkan langsung dari Papua, begitu Bang Kan? Papua, benar sekali. Tapi bukan langsung dari Papua ya. Tapi mereka semua belajar dan sekolahnya di Sekolah Nabila. Nah, ini kita tanya banyak-banyak. Silakan Bang Kan banyak tanya. Saya dulu lah ya. Ini si Marwah ya, Marwah. Kira-kira ini masuk ke Nabila ini kalau dengar-dengar siapa yang ngajak kemari? Keinginan kemari itu dari mana? Tadinya sih Bu Anggi mau masukin ke SMK negeri gitu ya, tapi waktu lewat sini ada tulisan situ ya? Iya, jadi coba kami mampir dulu ke sini, terus ternyata ada Bu Direktur, jadi Bu Anggi ngobrol-ngobrol, habis itu dibolehin masuk sini, akhirnya masuk sini. Tapi cerita-cerita kalau di Walesi tadi ya, iya, Papua itu ada sekolah SMA juga di Walesinya nggak ada. Nggak ada ya? Iya, di Wamena baru. Sampai SMP berarti sana? Iya, sampai SMP aja. Di kampung tuh ya? Iya. Kemudian selanjutnya Bu Anggi ini datang ke sana untuk sebagai apa? Beliau relawan. Relawan ya? Tenaga didik relawan yang datang ke sana ya? Iya, tadinya lihat kami di YouTube. Oh. Iya. Ada guru dari sana upload foto kami, video di YouTube. Bu Anggi tonton, habis itu kayak calling-callingan sama guru itu, ya hatinya tertarik untuk ke sana. Oh, alhamdulillah ya. Tapi Bang Kan, boleh saya tanya nih, Bu Anggi ya? Bu Anggi ya? Iya, Bu Anggi itu siapa sebenarnya? Ponakan kah? Saudara kah? Atau ada hubungan darah kira-kira di sana? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Iya, tidak ada sama sekali. Tapi Bu Anggi ini ngajar di Walesi? Iya, di Walesi. Ada Walesi. sekolah di situ ya? Ada. Oh, SD atau SMP? Ada MI sama MTS. Oh, MI dan MTS. Madrasah Ibtidaiyah ya? Iya. Madrasah Ibtidaiyah. Ini saya mau tanya, di daerah kampung tempat tinggalnya si Marwah sama-sama nih ya, itu mayoritas muslim atau non muslim?
Kalau di kampung kami mayoritas Muslim. Muslim ya, sampai Iya. ada madrasah ibtidaiyah tentu ya. Iya. Tapi kalau seluruh Papuanya mayoritasnya Kristen. Masih Kristen ya. Iyalah kalau mayoritas Papua kita tahu ya. Ya. Kemudian si yang tengah tadi si Khotijah ya. Khotijah. Yang tadi konon disampaikan adalah anak Panglima perang. anak kepala suku ya. Anak kepala suku ya, kira-kira juga sama ya motivasinya kemarin ya. Iya, sama. Sama ya, tiga-tiga ini kalau di secara umum saya sampaikan tiga-tiga kemarin adalah karena diajak atau pengen ikut. Pengen ikut. Pengen ikut Iya, ya. keinginan Bu Anggi sendiri. sebenarnya nggak ngajak ya. Enggak. Kenapa tuh pengen ikut? Kenapa? Itu apa, pengen sekolah di luar, ngerasain sekolah di luar. Gini, kan banyak orang yang ke sana gitu. Tentu pasti ada orang yang masuk ke sana dan keluar ya kan. Kenapa kok harus sama Bu Anggi? Apa istimewanya Bu Anggi nih? Soalnya udah dekat juga sama Bu Anggi, terus orang tua udah percaya sama Bu Anggi juga. Orang tuanya? Iya. Orang tuanya kerja sama Bu Anggi. Enggak, kan Bu Anggi ngajar, jadi kan orang tua dekat juga sama Bu Anggi gitu. Sering ketemu Bu Anggi. dengan Iya, orang sering tuanya. ketemu. Jadi percaya kayak gitu. Iya, percaya sama Bu Anggi. Kemudian proses keluar dari sana ketika diajak oleh Bu Anggi susah nggak? Susah juga. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu banyak nggak? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Di antaranya apa kira-kira? Tuh suruh apa, kami sendiri yang ngomong ke orang tua, habis itu kepala suku. Pertama kali ngomong ke orang tua, apa tanggapan orang tua? Orang tua kaget juga, apa, mau keluar gitu kan, jauh dari orang tua gitu. Tapi karena udah percaya sama Bu Anggi, Jadi dilepas ya? kalau yang lain nggak dibolehin. Nggak bolehin ya? Iya. Kemudian si Hasanah, motivasinya sama ya? So, Memang hari itu nggak ada yang kompor-komporin ya, maksudnya ayolah, entah si Marwa bilang ayolah ikutlah sama aku gitu. Yang punya ide pertama kali pengen ikut siapa? Itu pertamanya saya dulu. Oh, si Khotijah dulu. Iya, soalnya kan di sana saya dekat sama Bu Anggi, kemana-mana sama gitu, ikut Bu Anggi. Tapi apa kata Bu Anggi, kalau saya bawa 2 orang aja nggak adil gitu. Jadi yang lain pun ada keinginan mau sekolah di luar, jadi bawa aja semua gitu. Oh, jadi berapa orang yang dekat sama Bu Anggi ini, yang apa dalam satu kampung itu berapa orang yang dibawa keluar? Itu ada 7 orang. 7 orang selain Iya. kalian ya? Iya. 4 orang lagi di enggak, sama kami masih 7 orang. Oh, masih 7 Iya. ya? Oh, cuma Tadinya Bu Anggi mau bawa 2 yang orang kemarin, aja. yang Oh, kemarin dua datang orang. 3 orang ya? Oke, yang nggak masalah. Nah, tapi Bang Kan ini agak sedikit menarik ide pemikiran saya jadinya. Banyak nih di kepala nih pertanyaan. Silakan, Nah, silakan. ini dari kakak bertiga nih. Istilahnya kan kita nih udah berpikir, walaupun sering ketemu dengan Bu Anggi, ya ketemu Bu Anggi sering berbicara, mungkin ada pemikiran lain. Apa sih yang membuat kalian memang benar-benar ingin keluar? Karena kan kalian terus terang aja perempuan. Betul, betul. Perempuan, terus istilahnya Kok berani jauh gitu Pak, ya? dari Papua. Jauh ya? Iya. Kok berani gitu Berani punyanya? pula. Kira-kira apa sih? Mungkin apa kalian, kalau untuk fasilitas YouTube lengkap di situ? Bisa melihat. Bisa. Apakah kalian latar belakang kalian tuh ingin keluar dari Papua itu, melihat ada YouTube, oh ini loh provinsi lain, pengen saya ke sini, atau memang karena ingin berusaha merubah hidup, pendidikan atau segala macam? Apa kira-kira yang faktor besarnya lah? Kira-kira apa yang membuat kalian ingin keluar dari Papua? Dari kakak dulu ya. Kalau saya sih pengen suasana baru. Terus di sana itu kalau menurut saya belajarnya kayak itu aja, habis itu nggak berkembang-kembang gitu. Jadi gurunya pun kayak kadang masuk enggak gitu. Jadi kami enggak pintar seutuhnya gitu, masih gitu. setengah-setengah. Jadi saya ada niatan mau keluar tuh dari situ, ingin cari ilmu yang lebih dalam lagi. Lebih lagi Iya. sampai ke jenjang kuliah ya. Iya. Terpikir mau kuliahnya itu sudah dari Papua atau sudah menginjak daerah ke Batam sini? Kalau saya udah ada dari Papua. Dari Papua Iya, udah berpikir. disuruh orang tua juga sebelum selesai kuliah nggak boleh Jangan pulang. pulang. Iya. Oh, bagus ya. Udah ada pikiran mereka langsung dari sana. Kalau kakak Odija? Kalau saya keinginannya sama kayak tadi, terus apa, kalau di sana kan perempuan tuh kayak apa, Nggak pendidikannya enggak ini, Diutamakan. terus pernikah gitu kan, jadi Oh, pengen sekolah gitu, memang nggak akan
nama di sana juga. Oke, agak didekatkan aja ini. Ya, kedekat. Biar enak. Nah, dari Kak Khadijah berpikir untuk keluar kan sebagai seorang perempuan, apa sih keinginannya? Selain kan kita ingin Kak Khadijah tuh pengen pendidikannya lebih tinggi lagi. Apa yang ingin Kak Khadijah bawa nanti ketika dari selesai pendidikan di sini? Mau dibawa ke Papua lagi, pulang lagi ke Papua? Iya, pulang terus membangun Ikut daerah Papua. sendiri. Iya. Kira-kira kita tanya Bang kan, apa targetnya Kak Khadijah? Dari Tentunya ya. Kak Marwah ya? Iya, Siapa? tentu ya. Sekarang Ah. ini posisi kuliah mereka ini harus disebutkan juga nih. Nah, Gimana? oh iya udah kuliah nih. Nggak usah sama kampusnya ya, tapi jurusan yang diambil. Ah ya. Si Kalau Marwah, saya ambil jurusan S1 ilmu keperawatan. keperawatan ya. Iya. Satu ilmu keperawatan. Ini Apa? Kalau saya ambil S1 gizi. Gizi. gizi, Iya. bagian Kalau gizi. saya pangan, ya. S1 bahasa Arab. Bahasa Arab. Masya Allah. Bahasa Arab. Memang sudah ada basic ya si Hasanah ya. Tapi belum dalam Belum lah, belum lah dalam kali, tapi sudah mulai arah ke sana ya. Kalau misalkan sudah apa namanya? Saya dapat gambaran kalau orang yang sudah mulai ada rasa pengen ke bahasa Arab itu biasanya nanti termotivasi dengan sendirinya. Nah, tadi kan sempat tadi disampaikan oleh Marwah tadi yang mengatakan bahwa dulu di kampung itu metode belajarnya gitu-gitu aja, gurunya sering nggak datang. Akhirnya apa? Ada keterbelakangan pendidikan mungkin ya. Iya. Nah, ketika masuk ke Batam, kemudian mencecahkan kaki di Nabila, kesulitan nggak untuk mengimbangi itu? Tadinya kesulitan, Pak. Kesulitan ya. Iya, tapi berkat guru-guru di Nabila kan sabar terus mau bimbing kami. Alhamdulillah akhirnya kami bisa. Bisa Sampai mengejar ya. Iya. Bisa mengejar ya. Tadinya Kesulitannya emang di mana Kak? kayak nangkap pelajaran gitu susah terus susah ya. iya. Kalau di Papua pun kayak nggak ada guru bahasa Inggris, terus MTK pun Oh, MTK agak sama susah. Inggris belum ada di Iya, sana? belum. Oh jadi MTK bahasa Inggris itu diajari oleh guru yang lain? Sama Yang Bu lain. Anggi semua. Oh iya 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 iya. Jadi dulu waktu di mana tadi Walesi ya? Iya, Walesi. Nah, waktu di Walesi itu. Ini satu sekolah semua nih. Satu 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 sekolah. sekolah ya. Oh, bukan artinya gini, saya pikiran tadi kan ini bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab itu biasanya kan harus ada basic, misalkan pesantren ya, atau misalkan madrasah ibtidaiyah. Tapi di sana sekolah madrasah atau ya Iya. kalian? Ada pesantrennya juga di sini. Oh, pesantren. Tapi kalian ini bukan di pesantren ya? Kami dulu Pesantren juga. SMI sama MTS dari pesantren. SM itu apa? Madrasah Madrasah Ibtidaiyah. SMI, sekolah. MI. Madrasah Tadi itu. saya dilupakan SMI-nya di sekolah madrasah ibtidaiyah ya. Ibtidaiyah. Nah, kemudian ketika masuk ke Batam, sana kan saya nggak ada pergambaran di lingkungan sana itu bagaimana ya. Tapi setidaknya ketika masuk ke Batam itu ada rasa aneh nggak dibandingkan dengan kampung? Ada. Ada ya. Ada. Apa yang unik dapat di Batam? Kalau di Batam ya. Apa ya? Kan udaranya pun Panas ya? panas. Kalau di Kalian sana ya? kan Di sana enggak, dingin. di sana dingin. Jadi pas awal-awal ke sini tuh kami tidurnya di luar gitu, di teras-teras gitu. Di bawah. Kalau masalah makanan sama? Kalau masalah Kalau makanan sama. juga Sama beda ya? sih. Sama ya. Tapi kalau kami di sana Makannya makanan tiap hari khasnya itu ubi jadi gitu. pas Ubi di sini jalar. itu Ubi beda. jalar ya. Oh tidak nasi ya? Enggak. Nasi juga. Nasi juga, Iya. tapi ubi jalan. Tapi Iya, jarang tapi nasi. nasi jarang. Jarang. Tapi Jarang. ubi. Sering Mereka ubi udah terbiasa jalar. Bang kan. Kalau kita tak makan nasi. Saya jadi kepala. Udah makan semua, kalau nggak makan nasi nggak makan ya. Iya. Tapi saya agak tertarik dengan jurusan mereka nih Bang kan. Jurusan Iya, jurusan mereka ini kan satu ambil jurusan apa tadi Kak? perawatan. Keperawatan. Iya. Ini gizi. Gizi. Yang ini bahasa Arab. Saya mau tahu juga latar belakang kenapa sih kok tertarik di keperawatan. Apakah dari kakak sendiri nih ngambil keperawatan, yang satu memang saya sendiri nih gizi, yang ini bahasa Arab, atau ada masukan dari kawan-kawan kita, dari orang tua atau siapa, atau dari Bu Anggi sendiri? Nah, dari kakak dulu nih. Kenapa sih milih keperawatan? Kalau saya enggak dari tekanan orang sih, ambilnya sendiri. Sendiri. Iya. Apa Keinginan ya? penyebabnya ini? Kira-kira alasannya itu apa sih? Nah, itu Alas tadinya mau ambil guru kan di sana, soalnya minimnya tuh guru di Guru, bidang iya. kesehatan gitu di Papua itu. Oh, dua tuh ya. Iya, kurang. Jadi mau ambil guru, tapi udah ada banyak kakak-kakak yang lulus dari jurusan guru, jadi ambilnya keperawatan. Ambil keperawatan karena ya di sana itu kayak kesehatan gitu, mereka nggak peduli gitu. Oh, tenaga kesehatannya kurang besar. Iya, kurang. Terus dari orang-orangnya tuh untuk kesehatannya gitu kurang peduli gitu. Kurang Jadi peduli. lulus dari sini bisa pulang, habis itu
bisa bantu orang-orang. Bantu orang sana ya. Iya. Alhamdulillah, amin ini. Kalau kakak sendiri, kenapa Kalau sih saya gizi? sendiri sama juga keinginan dari sendiri. diri Terus sendiri di kampung itu kan banyak orang kekurangan gizi juga. Jadi pengen kalau udah lulus dari sini pengen apa? Coba di sana ya. Coba di sana Apa ngajak targetnya? Yang berubah masuk ke bagian instansi pemerintah kah? Atau masyarakat. masyarakatnya Iya. langsung membantu istilahnya pengenalan gizi seperti ini. Iya. Di sana Iya. minim kayak gitu. Kalau Sama masalah juga makanan buat kesehatan gitu kurang di Mereka sana. kurang Iya. informasi tentang makanan yang sehat, mana yang tidak itu. Iya, kurang. itu kurang. Pokoknya apa yang dapat kita makan. Iya, itu untuk makan gizinya itu. mereka belum dapat info Iya, tersebut. kebersihan pun kurang Kurang. juga di sana. Jadi kakak nih berdua termasuk salah satu orang yang mau nanti merubah Iya, dari segi kesehatan. insya Allah. Insya Nah, Allah. ini yang agak unik nih Pak. Bahasa Arab. Ini kesehatan dua-dua. Nah, tahu-tahu yang ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa kok bahasa Arab? Berarti jadi guru ya? Iya, pengen Oh, jadi guru. Kenapa kok jadi guru? Dan di sana kekurangan guru juga, Pak. Kurang guru ya. Nah, jadi guru kan tahu nih, enggak besar. Kalau di sana Kalau di sana gurunya guru yang bahasa Arab gitu belum sedikit. Belum ada? Iya, belum ada. Hmm. cita-citanya mau bagus semua, Pak. Tapi saya enggak. Oke, saya kembali begini. Saya dari Bang Taka ya. Dari Bang Taka tadi bertanya-tanya tentang tujuan kan. Kalau Bapak cenderung, kalau saya cenderung itu begini. Melihat sosial yang muncul di daerah kalian masing-masing. Tadi kalau nggak salah saya ada ambil sedikit kutipan bahwa karena banyak mayoritas Muslim, ya kan? Iya. Nah, bagaimana penerapan Islam di lingkungan itu? Memang 100% kah? Misalkan begini contoh. Saya kasih gambaran ketika ada di satu kampung, khususnya daerah Bapak itu, daerah saya, orang banyak Muslim, mayoritas Muslim. Tapi orang tetap makan babi. Iya, Iya, di sana bagaimana? sama. Di sana gitu. sama tetap makan. Ada tahu maaf ya, mayoritas Muslim penduduk di sana tahu kalau itu haram ya? Iya, Tahu. Tahu ya? Tapi itu kayak udah adat, Adat jadi nggak nih. bisa ditinggal. Udah Sudah- diingatkan Udah pun adat. alasannya adat, jadi tetap makan. Oh, adat ya. Iya, Tapi sekarang kan udah mau berubah juga orang sana, udah mulai tinggalin babi apa yang haram-haram gitu. Yang orang tua itu mereka tetap makan. Iya, yang orang tua itu. Iya, itu yang kan memang harus disebutkan. Maksudnya begini, kalian nanti setelah keluar dari dari Papua, kemudian nanti balik lagi ke sana, harus memberikan niat dalam hati, memang harus memberikan perubahan yang sangat besar, ya kan? Pertama tadi mungkin dari penataan kepedulian ya, makanya tadi ngambil jurusan perawatan, ngambil jurusan gizi, mengambil jurusan guru supaya memberikan perubahan yang sangat positif ya. Kemudian yang kedua, perubahan yang harus dibenerin juga itu tadi. Ya, jadi saya dulu punya tugas begitu. Kenapa punya cita-cita keluar dari kampung itu supaya masuk kampung itu memberikan perubahan. Nah, perubahan yang paling berat tadi itu ninggalin babi. Karena apa? Karena ini maaf ya, jangan tersinggung ya. Karena kata orang-orang, nanti boleh nilai sendiri ya. Babi itu enak katanya. Jadi kalau dibandingkan daging, beberapa daging tuh yang enak, tuh daging babi lebih enak. Saya tidak tahu, nggak pernah makannya. Nah, tapi merubah itu saya yakin susah ya, karena Iya, orang yang kesana berdakwah tentang itu yang haram itu pasti sudah banyak ya, udah banyak. ya. Tapi nggak berubah ya, Nggak berubah. nggak berubah. Iya. Tadi kan si Khadijah kalau nggak salah saya menyebutkan bahwa ayahnya adalah kepala suku. Kepala suku itu tentu pasti memiliki kuasa untuk memberikan perubahan. Kira-kira kalau ayahnya Khadijah yang menyampaikan itu, kira-kira berubah nggak kira-kira mereka? Enggak juga sih. Enggak ya, pernah? Enggak. Bapak saya pun kan enggak apa juga. Beliau juga tetap makan Masih babi. pekat adat tadi ya? Iya, dia Pekat adat. lebih utamakan adat daripada ini perubahan gitu. Jadi agak sedikit sulit ya? Iya, sulit. Oke, baiklah. Untuk sementara memang harus diikut dulu ya. Iya. Sementara harus diikut dulu. Nanti kedepannya pasti akan ada perubahan. Kemudian yang kedua, ini yang paling unik-unik tadi, yang muncul di sosial. Yang kedua adalah tentang menutup aurat, ya kan? Biasanya di lingkungan tuh begitu. Apalagi maaf tanda kutip, di Papua itu cenderung didengar orang adalah
yang seperti tadi ada pakaian-pakaian yang masih terbuka auratnya. Ya gitu. koteka Iya, itu yang menurut maaf, cowok. apa namanya tuh? Kalau laki-laki pakai Koteka. nah, itu kan jauh kan dari syariat Islam, walaupun warganya Muslim, tapi kalau syariat Islam tidak seperti itu. Nah, ini juga bagaimana di sana lingkungan sama, Sama. ya, Iya. masih tetap pakai. Tapi kalau di kampung kami itu udah apa yang orang tua yang pakai koteka itu udah pada meninggal. Jadi tinggal Sekarang sudah pakai udah pakai baju semua. sudah ya. Udah. Alhamdulillah. Jadi mulai ada lingkungan, perubahan. apa lingkungan sana seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi ada tersebut bincang-bincang sebelum kita masuk ke channel bahwa ada perang ya, ketentuan perang ditentukan oleh kepala suku. Apakah memang sering terjadi perang di sana? Sering di sana. Oh, sering banget. Sering banget. Kalau saya ambil satu durasinya 1 tahun, berapa kali terjadi? Pokoknya setiap ada Masalahnya cuma seperti kayak tabrak lari gitu. tabrak lari, mabuk, Perang. cewek itu masalahnya. Iya, gara-gara cewek. Iya gara-gara rebut istri orang gitu di perang juga terus mabuk itu. Mabuk ada juga Iya. ya? Habis mabuk kan tinju-tinjuan itu terus ada yang meninggal lapor itu besoknya lagi perang gitu. Jadi perang itu berapa hari biasa berlangsung? 3 hari. 3 hari 2 hari Yang mendamaikan siapa? tuh Terjadi perang nih antara suku A, suku B, perang itu 3 hari. Biasanya kan harus ada yang menengahi itu. Siapa yang menengahi itu? Atau itu misalnya udahlah, kesadaran mereka sendiri Aparat tuh. datang. oh aparat datang. Mana tahu kan udah, weh capek, berhenti dulu kita. Nanti Di kita sana lanjut. polisi pun Polisi enggak itu ini datang sih, tentara gitu. Setahu saya ya di Papua itu polisi nggak ditakutin ya. enggak. Iya, emang enggak. Tapi kalau lagi perang suku gitu, yang datang banyak. Jadi mereka pun nggak mungkin. Kalau 1-2 yang datang pasti nggak Enggak. takut. Iya. Kadang-kadang maaf ya, pihak aparat kita pun ya pastilah menjaga diri jauh lebih baik ya kan. Iya. Nah, kemudian sebab-sebab perang tadi itu sepele-sepele ya. Iya, sepele. Kan? Sangat-sangat sepele sekali. Tapi itu sering terjadi. Sering. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau perang itu kan laki-laki aja ikut, ibu-ibu enggak ya? Enggak, ya? Iya. Kalian kemana waktu perang tuh? Kami kadang ngumpul di masjid gitu. Ngumpulnya di daerah-daerah masjid. Di rumah-rumah sendiri nggak bisa? Enggak, itu disuruh bapak-bapak suruh kaminya ke masjid semua gitu. Nanti kalau ada serangan nggak apa-apa kalian meninggal di masjid gitu. Jadi yang perang bapak-bapak. Jadi di kampung kami itu kalau diserang baru mereka lawan. Kalau nggak Kalau diserang, nggak mereka diserang nggak enggak. juga. Nah itu syariat Islam itu. Kalau diserang baru ngelawan. Iya. Tapi kalau tidak diserang ya diam, ya kan? Nah, prinsip Islam seperti itu. Dan itu diterapkan juga di sana bahwa prinsip Islam itu tidak mencari musuh, tapi kalau musuh datang jangan lari. Ya itu dia prinsipnya. Jadi kira-kira nanti ke kalian kemari tadi sudah disampaikan juga persetujuan dari orang tua ya. Ada nggak persetujuan yang tertulis dari orang tua keluar dari sana? Keluar dari Ada itu yang surat perjanjian. Surat perjanjian Iya, ya. surat perjanjian. Kira-kira bisa dikemukakan isinya? Isinya itu kalau terjadi apa-apa sama kita selama kami merantau Dirantau. di sini itu orang tua nggak nuntut Bu Anggi. Jadi kalau kami meninggal di sini itu udah nggak dipermasalahin dituntut ya? lagi. Nggak dituntut Itu surat lagi. itu diajukan dari pihak siapa? Dari kalian kah atau dari Bu Anggi. Dari Bu Oh, Anggi. jadi Bu Anggi buat surat ke Iya. orang tua bahwa apapun yang terjadi di sini tidak ada tuntutannya. Iya. Artinya jangan sampai gara-gara permasalahan kecil mereka datang kemari kan. Nah, itu yang ditakutkan. Iya. Tapi insya Allah enggak lah ya. Silakan Bang Raka kalau ada yang mau ditanya-tanyakan. Banyak pertanyaan, tapi waktu kita ini membatasi sebenarnya. Iya ya. Tapi saya mau tanya tentang sekelumit tentang mereka berada di sekolah Nabilah lah. Nabilah ya. Kan dari Walesi ya. Iya, Wales. Walesi datang ke Batam terus tahu-tahu langsung sekolah di Nabilah. Kira-kira apa sih menurut kalian keistimewaannya sekolah Nabilah itu? Apa rasanya ketika berada di Nabilah? Apa kelebihannya dan kekurangannya boleh juga enggak apa-apa. Iya, semuanya harus dikemukakan, Wah. Iya harus. Ya. So, dari Marwah dulu apa Dari kelebihan Marwah. di Kira-kira apa Kak sih Kalau- mikir kok masuk Nabilah nih? Terus apa rasanya istilahnya? Kalau menurut saya sih nggak ada kekurangannya ya Pak. Kelebihannya itu di sini tuh guru-gurunya pada ngertiin anak muridnya. Kayak contohnya kayak kami ini kan Iya. dari Papua yang nggak tahu apa-apa datang ke sini
kayak dibimbing pelan-pelan gitu. Bimbing pelan-pelan. Nggak Iya. ada yang marah-marah langsung. Kamu udah bisa enggak? Oh, berarti langsung pelan-pelan. Iya, dibimbing Boleh pelan-pelan berubah terus ya. kasih tahu Nah, mana yang apa, mana yang baik, mana yang Sabar enggak. ya, Iya, sabar. sabar. Sabar pokoknya. mendidik ya. yang Sabar. perubahan yang drastis yang kakak rasakan ketika berada di Nabila, sekolah Iya. Nabila itu apa kira-kira? 3 tahun kan di Nabila ya. Nah, 3 Iya. tahun ya. Ya, apa Ki, yang kakak rasakan perubahannya? Kalau saya sih di bidang pelajaran lumayan sih di Nabila. Bidang pelajarannya. Iya, soalnya saat di kampung di Walesi sana itu kurang. Jadi pas Kurang. masuk Nabila yang nggak tahu Iya. kayak tahfiz gitu kan Tahfiz, ya. di sana ada pesantren tapi kayak nggak diwajibin gitu. Oh. Semenjak masuk Nabila, alhamdulillahnya bisa Di Nabila lancar. itu kan ada ujian tahfiz tuh. Iya. Gimana pertama? Deg-degan enggak kira-kira? Deg-degan Pak. Tapi lolos. Tapi untung Alhamdulillah. iya Pak Edi orang sabar jadi bimbing dari gitu. awal. Mau tanya satu hal nih, Bang Taka ya. Karena anak kita nih ke peserta alumni lah, alumni Nah, Nabila alumni, ya. ya. Kalau di tempat kalian sana di Walesi tadi ya. Iya. Nah, di Walesi itu masuk sekolah itu usia berapa? SD-nya. Usianya itu enggak ini sih, langsung kalau pengen sekolah langsung masuk Iya. aja gitu, Oh. nggak ada TK di sana. Nggak ada Jadi- TK, playgroup juga nggak ada. Oh. Langsung SD dia, langsung MI. Betul. Saya paham kalau masuk SD langsung memang di beberapa daerah juga di Sumatera misalkan itu masih ada seperti itu, TK nggak masuk. Iya. Cuman saya gini, jadi karena lingkungannya adalah maaf ya agak jauh dari perkotaan misalkan, Iya. atau misalkan tempat kalian pun ramai, hanya saja kan ada beberapa orang atau beberapa daerah nanti tentunya itu karena mungkin alasan jarak, mungkin alasan macam-macam lah ya. Jadi sekolah itu dia tidak difaktorkan. Makanya ada yang masuk nanti 12 tahun baru kelas 1 SD gitu loh. Iya. Maksud saya ada begitu ya. Ada Pak, Banyak Ada ya. banyak sih. Banyak. Kadang masuk tapi keluar beberapa tahun nggak sekolah, Masuk lagi ya, suka hati dia aja ganti gitu. tapi Ini yang unik tadi Mata kayak. Jadi ini sangat unik ya. Jadi kadang-kadang apa ya, makanya pernah dulu ada cuplikan-cuplikan saya baca melalui internet juga bahwa di Papua itu sebagian ya daerah, saya tidak mengeneralisasi ya, tapi sebagian daerah mereka itu usia 23 tahun misalkan, strata pendidikannya mereka itu 23 tahun atau mungkin ya lah sekitar 20-an tahunan, itu mungkin masih kelas SMP. SMP. Iya, Sementara kita di betul. sini masih 15 tahun, Iya, ya kan? iya, Nah, ada. kemudian yang kedua, apa namanya itu ya? Strata pendidikannya. Misalnya gini, kalau di Indonesia, di Batam atau di Sumatera lah khususnya itu kelas 3 SMP, nanti pengetahuan dari semua kelas 3 SMP hampir merata. Nah, Iya. sementara nanti kalau di Papua, pengetahuan kelas 3 SMP di sini, di sana itu pengetahuan anak kuliah. Masih Udah iya. nah, ya kan? Paham maksud saya kan? Paham, Pak. Nah, jadi seperti itu faktor tadi kenapa? Karena masuknya sih itu tadi suka-suka hatinya. Kalau itu kayak punya diri. Iya. Tadi sebenarnya kalian tidak ya? enggak, Sama ya? alhamdulillah enggak. Kadang di sana udah nikah, habis itu masuk SMA bisa juga. Udah nikah, Tapi sekolah lagi. Nikah, iya. Bukan Ada sekolah juga. lagi. Ada anak pun sekolah lagi gitu. Nah, lebih bagus itu. Bisa gitu ya? Jadi kalau misalkan maaf ya, saya sedikit sedikit bahagia. Jadi misalkan nih anak bapaknya udah punya anak 3, anaknya masuk SD, bapaknya dulu tertunda SD yang lama, berarti anaknya nanti kelas 4 SD, bapaknya kelas 5 SD itu boleh? Boleh sih. Boleh ya? Iya, tapi belum pernah terjadi ya? ya. Kalau anaknya masih bayi baru sekolah gitu ada. Boleh ya? Masih terjadi sih. Tapi sekolah tetap menerima gitu ya? Tetap menerima. Karena mereka kan mau apa juga. Nah, pertanyaan saya itu, ketika kalian sekolah ada nggak ya seperti itu? Di kelas kalian, di sekolah kalian? Di kelas ada dulu. Ada Iya ya? kan? Ada cowok besar, badannya besar kali dia. Terus? Iya. Terus dia Dia harusnya itu udah kuliah kayaknya. Jangan Udah sebut nama ya? Gitu. Jangan sebut nama ya? Budaya kode etik. Dia nggak boleh masih sebut satu nama. kelas sama kami. Oh, Dulu di angkatan kami ada 2 gitu. Cowok. udah nikah ya? Belum nikah tapi badan besar termasuk satu angkatan sama kami. Oh, Karena dia kemarin Telat tidak sekolah. sekolah. Iya. telat Iya. sekolah ya. Baru niat pengen sekolah lagi. Iya. Biasanya faktor ketelatan sekolah itu karena apa? Apakah biaya
Di Kalau sana di itu sana nggak. rata-rata gratis sekolah nggak. Oh, Kayaknya gratis nggak ya. usah Apa yang Kayaknya nggak memberatkan ada. mereka di warga-warga di sana tuh? Iya. Apa yang memberatkan kira-kira? Mungkin malas kali ya Oh, Pak. itu ya. Iya, Faktornya. malas. Oh, bukan karena mereka bekerja, mungkin Enggak Bukan, ada. faktornya malas Faktor kali. utamanya mana? Kemudian pas rajin sekolah lagi. Iya, kalau mau sekolah, kalau udah malas enggak sekolah. Itu kalau bolos, kan tadi ada yang cerita juga tadi itu kalau bolos misalkan masuk 1 hari 3 hari enggak, masuk 4 hari 3 hari enggak, itu enggak dimarah sama guru. itu marah dimarahin sih. tapi enggak. Kayak yang di angkatan kami ini kan ada anak cowok satu itu dia karena sering gitu nggak dikasih naik kelas sama guru-gurunya, tapi dia tetap dinaikin gitu. Oh, Kan kawan-kawan saya aja naik kelas, kenapa saya tinggal, dia ikut gitu. naik Nuntut gitu. uang. Karena badannya besar juga, guru-gurunya kan di sana rata-rata pendatangan kayak bapak-bapak gitu, Iya, iya. jadi nggak berani Takut. ngelawan. apalagi anak kepala suku tadi ya, takut ya. Kemudian gini, kalian ini kan udah ke Batam merantau, ya, tadi mata kayak merantau. Kemudian namanya bergabung dengan lingkungan Batam. Tiba-tiba ada yang suka sama kalian ngajak nikah. Susah nggak syaratnya? Susah. Susah ya. Kalau mau aja, enggak? Susah sih Pak, Susah, nggak mau ya? kalau langsung diajak nikah gitu. Jadi harus Soalnya jadi kan orang enggak, Papua. belum tentu orang tua terima juga kan, jadi harus sama-sama di. Kalau apa kalau gitu. bisa anjuran orang tua sama-sama satu kampung. Enggak Enggak juga juga. sih. Enggak ya? Enggak. Jadi Boleh. gimana? Boleh mau sama kampung mana sama yang di luar Papua pun boleh. Boleh ya? Iya. Syaratnya? Syaratnya itu cuma maharnya itu. Maharnya itu yang bikin berat. Berapa? Misalkan nih orang Islam kan nggak Muslim, tiba-tiba ada orang Muslim orang sini yang suka, tetap babi. Tapi kalau kita mau tetap nggak pakai maharnya babi, kita nikah di luar, nggak balik Papua di luar terus itu bisa. Oh, boleh ya. Misalkan nikah di orang tua dari sana bawa kemari ya. Ini ceritanya masih kuliah udah nikah nih. Karena saya penasaran betul. Jadi maharnya babi berapa ekor biasanya kalau nikah? Tergantung babi, kalau babinya besar-besar mungkin 3-4 gitu cukup, Sama tapi uang. sama uang gitu. Terus ada noken itu. Noken tuh apa? Itu apa? Yang di kepala ibu-ibu di Papua itu. Untuk ngisi barang-barang. Misi, oh seperti jenis apa? Tas, dia tas, tapi orang iya, Aku direktur. orang Sering lihat itu Pak. Oh, noken. iya namanya Mereka noken. nyebutnya noken. Suka ada barang-barang di belakang. Iya, itu itu bisa buat isi isi anak juga. anak Iya, ubi. kan? Iya. Jadi anak digendongin di belakang. gitu Iya. ya? Iya. Oh itu, termasuk salah satu syarat untuk Iya. mahar juga. Unik banget. Berarti banyak Pak yang harus kita gali, nggak cukup untuk ujung-ujung. Tapi Bang Kan, saya ada sedikit mau saya tanyakan sama adik-adik kita nih yang spesial ini, karena apa melihat dari mimpi mereka ini kan Besar. mimpi yang besar dan bagus-bagus semua. Insya Allah bagi mereka ada perubahan. Ini apa target utama kalian nanti ketika kalian udah selesai kuliah, pulang misalnya ada rezeki kalian pulang ke kampung, apa sih yang ingin kalian lakukan untuk kampung kalian istilahnya? Apa langsung buka, kalau yang kedokteran mungkin buka apa Pak? Praktek Perawat ya? atau perawatan atau apa? Tapi saya yakin kalau keperawatan ini pasti bakal memberikan perubahan besar ya. Tiga tentu memberikan perubahan besar. Pak. Artinya gini, karena di sana tadi namanya kesehatan tuh saya lihat di mana-mana, di sudut-sudut Indonesia ini, negara kita ini, namanya kesehatan tuh dikejar orang terus ya. Jadi nanti kayak si Marwah tadi, ya paling tidak ketika sudah ke sana perubahannya adalah lebih peduli ya, Iya. mempedulikan masyarakat ya. Iya. Apalagi kadang-kadang mungkin Iya. selama ini ada orang demam, sakit, biarin Itu aja. mereka kali ya. sakit demam gitu kayak biasa aja Biasa gitu. ya? Iya. Oh, Jadi sakit apa yang diperdulikan? Sudah mau sakit Mungkin telur, udah mau ya. meninggal baru dibawa. Iya, kalau Mereka kan bisa lihat terus kalau jadi sakitnya kalau panas-panas dikit enggak mereka ada biasa. udah biasa aja. Oh, Nanti biasa ntar aja. sembuh sendiri gitu. walaupun panasnya tinggi 39 Iya, nggak perlu ke dokter. udah mau udah napas udah mau ini baru Udah dibawa. parah baru Kalau dibawa. udah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh itu baru Oh, kalau baru Kalau sehari 2 hari 3 hari Pak hari enggak, biasa itu, aja. iya, Dikasih biasa. obat apa yang ada inisiatif, mungkin obat herbal atau apa? Di sana nggak ada Biarin sih, aja. biarin aja. Tapi biasa begini, Khotijah ya. Kalau daerah yang mungkin saya agak mengasumsikan sama seperti daerah saya. Biar kalau daerah-daerah dia agak dekat ke hutan gitu, daerah dekat-dekat
hutan lebat gitu ya. Biasa ada kepintaran dari suku yang berada di situ Yang bisa meramu mengambil obat. ya, mengambil bahan-bahan yang ada di situ. Kan untuk obat demam gitu ya, tanah ya. Itu Obat demam. bagus tuh Pak. Kita tanya langsung mereka nih obatnya apa kira-kira. Iya, pasti ada Obat kan? panas nih, obat panas. Contoh tuh. misalkan gini, dulu pernah nggak kalian dengar bahwa obat kanker itu ditemukan di Papua kan, dari akar Oh, tuh? yang itu kali yang Semut itu. Kalimantan yang itu Papua ya? tajam-tajam itu. Ah, Iya, itu Kan di sana kan? Iya, Nah, iya. jadi situ maksud Sarang saya tadi. semut ya. sarang semut. Sarang Sarang semut juga. memang sarangnya semut. Iya, emang sarangnya semut. Memang diambil sarang semut. Jadi semut tuh Bang pakai semut itu dia bersarang di atas pohon. Nanti sarangnya itu membentuk satu Kayak kayak buah. tumbuhan, Kayak tumbuhan. Nah, nanti buah itu dipotong-potong, dimasak ya kan? Dikeringin dulu. Dikeringin dulu, baru Dicuci, dicampur air dikeringin. panas, air hangat gitu kan? Nggak tahu, karena saya Seberapa besar sarangnya itu harus untuk supaya cocok untuk obat itu? Tergantung dia ada besar ada kecil sih, Karena Pak. saya Bapak Bang Kan itu sering Bang Taka itu sering lihat kan sarang pohon semut itu besar kan? Ada yang kecil, ada yang segini paling. Yang efektif untuk obat itu sepengetahuan kalian kalau di sana seberapa besar besar sama obat? kayaknya. Kalau yang sarang semut yang tanah liat itu bukan yang itu. Oh, bukan yang itu. Ada lagi. Oh, bukan Iya, sarang. Yang di pohon-pohon dia. Kalau yang kita Saya mikir yang sarang semut yang besar itu, yang di pohon-pohon itu, dahan-dahan itu kan? Ya tapi dari tanah tuh Itu. maksudnya. Iya, itu dari tanah bukan itu. Ini dia sarangnya ini tumbuhan. Dia Kayak buah tumbuhan. gitu, dia ada dagingnya. Oh, Saya udah pernah ngambil itu, sudah pernah buat. Itu diantaranya adalah salah satu khasiatnya adalah bisa mengobatin diabetes, Iya. ya kan? Nah, diabetes, kencing manis, kencing pahit enggak? saya Jadi pikir, berarti kencing manis sama. saya pikir yang tanah liat. Bukan, Enggak, kalau itu dia di atas. bukan. Jadi itu dia. Iya, Jadi pasti sama. saya yakin ya orang-orang sana, kepala suku misalkan atau orang-orang tertentu pasti paham tentang itu. Bisa jadi obat yang diambil pada keadaan seperti itu adalah dari sana ya. Ya dari tumbuh-tumbuhan herbal Iya. gitu ya. Iya. Oke. Di sana kayak obat yang biasa di luar Papua itu mereka nggak percaya sama obat-obat gitu. Obat luar tuh Obat-obat kimia itu enggak. identik ke obat Betul. dalam ya. Iya, herbal ya. Iya. Obat dari tumbuh-tumbuhan diracik, diramu gitu ya. Iya. Oke. Nih kakak nih sebagai penerus orang-orang dari Papua yang perempuan biasanya kan kalian bakal ini jika bakal pasti mempunyai keturunan. Kira-kira obat yang masih diyakini untuk mengobati penyakit-penyakit ini apa aja yang kira-kira yang dipahami sampai sekarang? Ibu kan biasanya ngobatin panas, batuk, pilek, demam, luka. Biasanya ada luka set, kasih obat ini. Kalau kalian Mereka kayak gitu Pak. Hah? Orang-orang sana itu kalau luka besar gitu ya, sembuh. Luka gitu Iya kan? nggak perlu dikasih obat, biarin aja gitu Oh, nanti. biarkan aja. Iya, Kalau langsung kakak kering. ini, satu boleh kasih ya. Daerah, ya. Kecuali Saya kayak gitu-gitu itu, Pak ya agak sedikit ngerti saya. Kenapa? Karena saya pernah juga di pelosok-pelosok. jadi keadaan seperti itu biasanya adalah keadaan darurat. Kalau dulu kita di pramuka itu namanya P3 apa? P3. Bukan P3K atau Bukan. pertolongan iyalah P3 yang pertolongan pertama pada kecelakaan kan. PKK. PKK. Salah udah saya nggak tahu gimana. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya, pertolongan pertama. Jadi di sana tuh saya bayang-bayangkan seperti itu ya. Ya, jadi kalau ada luka-luka dikit biasa mereka udah. Iya, nggak aja, perlu santai. khawatir gitu. Bang Taka pernah nggak tahu? Misalkan begini, orang kalau digigit tawon, digigit kelabang, itu ambil air liur bagian atas, tempel dikit sembuh. Iya kan? Benar nggak? Iya, Ini kalian harus tahu gini Pak. Ya memang tahu kan. Kalau di kampung saya bukan pakai air liur Pak. Apa pakai bunga apa nama bunga kertas itu bunga plastik itu dipecahin baru tempelkan di atas tawon tadi. Iya. Yang susah itu kalau kelabang. Nah, kelabang itu obatnya pakai kelabang itu ya susah. Kalau udah ngigit kita ngejar kelabang itu Pak, sembuh insya Allah. Nah, kembali lagi ya, Bapak nih mau tanya tapi berhubung waktu kita ini udah membatasi ya. Iya, Jadi, membatasi. Bapak langsung aja istilahnya gini. Apa sih pesan-pesan kalian untuk teman-teman kalian yang ada di luar sana kira-kira? Kenapa mereka harus memilih sekolah Nabilah ini terutama? Kalian merasakan sendiri ini tidak kita apa Pak? Iya. Bang, kan? Kita potong-potong ya, Betul, tidak ada betul. kita tutup-tutupi. Ini murni dari hati kalian sendiri. Kenapa? Biar teman-teman yang di luar sana itu masuk ke sekolah Nabilah. Nah, istilahnya dari kakak dulu pertama.
di lingkungannya itu sangat bagus. Terus bisa guru-gurunya pun bisa mendekati muridnya supaya bisa Peduli lah ya. peduli ya. Apalagi selain itu Kak, kira-kira dari segi pelajaran itu gurunya. Kalau segi pelajar sih bagus ya. Gitu. Kakak ini bahasa Arab nih. Iya. Kenapa sih Kakak pengen jadi guru bahasa Arab? Nah. Karena guru atau gimana? Pengen Ada kira-kira ada orang yang membuat Kakak pengen, oh aku pengen seperti bapak itu guru bahasa Arab, makanya Kakak milih bahasa Arab. Kira-kira motivasi awal itu apa? Terpikir kok pengen milih bahasa Arab? Motivasinya itu kan kakak juga jurusan bahasa Arab. Kakaknya juga jurusan Iya. bahasa Arab. Kakak Jadi perempuan lagi perempuan. Iya. Jurusan bahasa Arab juga. Iya. Kalau Jadi pengen kalau di sana laki-laki panggil kakak juga, Pak ya? Kakak atau Panggil ada kakak. Kakak juga. Iya, Kakak iya, juga, kakak. Oh, sama ya betul. Oh, jadi kakaknya nih jurusan bahasa Arab, itulah menyebabkan kakak juga pengen. Iya pengen bahasa jadi Arab. iya. Berarti nanti datang ke sana pulang langsung ngomong assalamualaikum. Seperti Jadi itu. dulu gini, tadi kan ada cuplikan tadi, Pak ya, bahwa mereka di sini 7 orang, yang 4 lagi kemana? Ya maksudnya bukan maksudnya tidak kita 4 tidak ada lagi yang lain. itu kan ya? cowok mereka. Oh, Cowok. ngambil jurusan Ada sama, ambil beda-beda lah ya. Ada ambil penerbangan sama pelayaran. Wih, tak tanggung-tanggung ya. Tapi yang Enak sekali. yang 2 aja masih di Batam, satu di lagi Yang 2 udah pulang. Ke Papua. Dua Yang Iya. satu udah ke Papua, yang satu masih di Bandung. di Bandung kuliah. Oh, kuliah di Bandung ya. Ya, engineer. Oke, oke lah. Baik, saya rasa cukup ya. Ya kan? Sudah cukup rasanya kita bincang-bincang. Sebenarnya banyak mau kita tanya, tapi ya tentu tadi batasan waktu kan, tentu kita harus memperdulikan privasi juga ya. Tidak semua yang bisa kita tahu kita tanya, ya kan, karena menjaga hati. Tapi setidaknya tadi tentang pernikahan sudah kami tanya. Mana tahu nanti ada minat teman-teman pula kan. Nah, jadi harus siapin babi ya, 3 ekor ya. Kalau ganti sapi boleh nggak? Boleh, tergantung sih. Kalau orang tuanya kembali mau- ke keluarga besarnya. Oh, tapi kalau keluarga besar nggak mau, tetap babi ya. Iya. Oke lah, nggak usah lah. Walaupun Muslim, ya tetap. Tapi Ya, kalau tetap bisa babi. tinggalkan. Iya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan. Mengharamkan. Kan sudah tahu pasti ya. Itu saja barangkali bincang-bincang kita. Silahkan, Bang Taka untuk tutup kembali. Baiklah, Bapak Ibu pemirsa Channel, di acara kita yang kita sayang ini Warna Nabila. Sekian sudah tanya jawab kami dengan anak-anak yang spesial. Yang spesial ini dari mana nih? Dari Papua Dari ya? Papua Walesi. Walesi, jauh ini, benar-benar jauh. Berapa jam memerlukan? Mungkin masih banyak yang harus kami gali informasi, tapi berhubung waktu kita udah selesai, jadi nanti kita ada sesi kedua ya. Iya. Yang berikutnya, tapi nanti akan dipersiapkan oleh tim editing kita ya, Bang. Oke, siap. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti kita di acara berikutnya. Saya Bang Taka. Dan saya tentunya Bang Kandanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.